Assalamualaikum bunda-bunda. Aku mau mencoba membahas mengenai bagaimana menghadapi atau membantu memfasilitasi anak-anak kita yang saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Anak saya pribadi tidak sekolah di sekolah formal. Jadi anak saya yang pertama saat ini merupakan siswa homeschooling yang tergabung di salah satu komunitas anak-anak homeschooling di daerah rumah saya, jenjang kelas 2 SD. Nama komunitasnya adalah Komunitas Rumah Belajar Sahabatku atau RBS. Nanti di deskripsi ada link channel YouTube-nya juga. Di sana juga ada banyak materi-materi edukasi tentang anak. Kemudian ada IG-nya juga untuk lihat profil-profil guru gitu ya. Nanti kalau bunda-bunda penasaran, bunda bisa lihat di situ. Oke, balik lagi ke yang tadi, mendampingi dan memfasilitasi pembelajaran online anak. Kebetulan di komunitas belajar kita udah mencoba hal tersebut sebelum dimulainya semester baru. Jadi di saat merebaknya pandemi ini, kami semua para orang tua murid otomatis mengikuti aturan pemerintah dan juga otomatis berusaha atau berikhtiar untuk menjaga anak-anak kami dari penularan virus ini. Ikhtiar yang pertama pasti kita melakukan stay at home ya, kalau yang kemarin, jadi kita nggak keluar kemana-mana. Nah saat PSBB atau disebutnya PSBB, kita benar-benar tidak melakukan kegiatan belajar apapun. Jadi betul-betul kita hanya untuk liburan saja, tidak melakukan apa-apa, dan fokus untuk menerima takdir dari Allah bahwa kita sedang ada di dalam masa pandemi, dimana tiba-tiba semua kegiatan harus terhenti dan harus diam di dalam rumah. Kemudian setelah PSBB agak longgar, kami semua melakukan rapat online tentunya, sekalian mencoba aplikasi meeting online. Aplikasi yang pertama kita coba adalah Zoom. Nah, ternyata setelah kita coba 2-3 hari memang menjadi pembiasaan, baik untuk orang tua menyiapkan dan juga bagi guru untuk menyiapkan. Nah, khusus nanti para guru nanti ada guru RBS yang akan menjelaskan tips-tipsnya bagaimana beliau mempersiapkan kegiatan pelajaran. Nah, untuk saya akan menceritakan atau berbagi tips dari sisi saya sebagai orang tua. Apa sih yang harus dipersiapkan? Bagaimana sih membantu anak supaya bisa fokus saat kegiatan belajar? Ya, dan anak pun tetap mandiri, jadi tidak perlu kita dampingi. Untuk informasi, anak saya yang sudah mengikuti kegiatan belajar online ini ada 2. Yang pertama adalah kakaknya yang paling besar, usianya 8 tahun, jenjang kelas 2 SD, setara dengan kelas 2 SD. Kemudian yang kedua adalah adiknya, dia masih prasekolah atau TK kalau kita di sekolah formal. Yang pertama adalah yang harus disiapkan sebetulnya adalah mindset dan mental dari orang tuanya dulu. Sudahkah kita ikhlas menerima bahwa anak kita harus belajar di rumah? Ya, jika kita sudah dengan ikhlas menerima, maka kita harus mulai berpikir bagaimana untuk membantu dan memfasilitasi supaya dia meskipun belajar di rumah tapi bisa menempatkan pembelajaran yang kualitasnya hampir mirip dengan pelajaran tatap muka langsung. Nah, sungguh sangat terbantu dengan aplikasi online meeting ya, baik Zoom ataupun Google Classroom.
Hanya saja meskipun sudah ada aplikasi, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan pendukung yang lain atau menyiapkan alat-alat pendukung. Yang pertama, selain tadi sudah menyiapkan mental ibunya, kemudian kita siapkan juga mental anaknya. Kegiatan yang kedua adalah menyiapkan mental anak. Maksudnya menyiapkan mental anak apa? Menyiapkan mental dan mindset. Yang pertama adalah kita harus menjelaskan pada anak, nah, untuk saat ini di luar sana sedang ada virus yang cukup mematikan ya, apalagi untuk orang-orang yang berdaya tahan tubuh lemah atau orang yang sudah tua dan anak-anak. Kita sebagai manusia harus berusaha untuk bisa mengakhiri penyebaran virus ini. Maka untuk sementara waktu adik, kakak belajarnya dari rumah. Tapi meskipun belajar dari rumah, coba dianggap bahwa kalian itu sedang belajar di sekolah. Jadi kita pura-pura, main pura-pura saja. Kayak kalau zaman dulu mah kita sekolah-sekolahan. Nah, sekarang kita praktekkan pada anak. Ya, kita sekolahnya di rumah. Anggap saja kalian sedang main sekolah-sekolahan, tapi dengan guru yang ada di layar. Jadi tidak bertemu secara fisik, tapi guru bisa melihat adik dari layar dan adik juga bisa melihat guru dari layar. Jadi tetap bisa berinteraksi. Gitu. Setelah anak-anak paham, kita juga harus mengatur waktu. Misal, jika kemarin sudah terlalu lama libur, kita harus mulai meriset lagi waktunya anak. Kapan harus siap, kapan harus mulai pelajaran, kapan harus selesai sarapan. Jadi usahakan itu semua mirip seperti sekolah. Kemudian langkah berikutnya adalah tentukan tempatnya di mana, spot di rumah di mana yang bisa membuat dia fokus untuk belajar. Misalkan saya ambil contoh kakaknya itu kalau belajar online, dia di kamar, saya tempatkan di kamar karena dia usianya sudah 8 tahun dan kebetulan saya selama seminggu pertama pembelajaran saya sudah mengajarkan pada anak saya bagaimana mengoperasikan Zoom ya, terutama untuk mute suara dia saat dia mau bertanya pada saya, atau misalkan mau memanggil saya, atau dia misalkan sedang menghitung dengan suara yang keras atau mengeja suara yang keras saat dia membaca tapi mengerjakan soal membaca, karena kalau tidak di-mute akan mengganggu teman-temannya. Kemudian kalau adiknya saya tempatkan di ruang tamu karena saya memproyeksikan layar HP dari yang menggunakan aplikasi Zoom ke layar TV. Kebetulan alhamdulillah ada IndiHome di rumah dan STB-nya sudah bisa mirroring dengan HP. Nah, untuk cara mirroringnya nanti saya jelaskan di video yang lain ya. Insya Allah nanti saya buatkan lagi tutorialnya, tapi khusus untuk STB IndiHome, karena saya tidak tahu kalau untuk alat lain misalkan seperti Google yang Anycast dan seperti alat-alat lain sebetulnya ada banyak. Nah, setelah menentukan tempatnya di mana, kita juga harus tahu handbook atau buku materi apa yang digunakan oleh guru. Kenapa? Karena kalau tidak disediakan printout-nya, dia akan kesulitan. Jadi meraba-raba, misalkan gurunya membaca apa, dia kalau tertinggal akan sulit untuk mengejar ya. Jadi saya selalu menyiapkan handbooknya, kemudian alat tulisnya segala macam harus sudah siap. Itu kalau bisa disiapkan oleh anak, seperti dia mau berangkat sekolah, siapkan buku, siapkan yang harus dia persiapkan untuk besoknya. Untuk adiknya yang prasekolah, tadi saya di ruang tamu. Nah, ada 2 alat yang saya gunakan, beda antara yang sudah besar dan yang kecil. Ada yang alat yang berbeda adalah kalau yang sudah SD dia menggunakan headset, tapi bentuk headsetnya yang seperti bando ya, bukan yang ditempel di telinga. Tapi untuk yang anak saya yang kedua yang masih kecil, saya menggunakan ini. Ini adalah mini speaker.
ya, multimedia speaker yang mini, jadi tidak ada pakai speaker besar yang kayak komputer. Oh ya, untuk informasi, anak saya dua-duanya belajar via aplikasi Zoom di HP, tidak menggunakan laptop. Kenapa? Karena saya berpikir tidak perlu anak untuk melihat teman-temannya saat kegiatan belajar. Yang harus dia fokuskan adalah layar guru. Jadi saat kegiatan belajar, jika sudah terhubung online dengan ruang Zoom gurunya, maka akan saya pin layarnya. Jadi tidak akan bergeser ke layar yang menampilkan wajah teman-temannya. Jadi dipin, diklik 2 kali layarnya, maka akan yang di layar yang menampilkan guru, gambarnya diklik 2 kali, maka akan layar besar itu akan muncul wajah gurunya saja. Gitu. Tidak terlihat teman-teman yang lain, dan karena saya rasa juga dia tidak terlalu perlu berinteraksi dengan teman-teman yang lain saat kegiatan belajar yang hanya terbatas 40 menit. Jikalaupun dia mau berinteraksi dengan teman-temannya, mungkin nanti bisa video call lewat WhatsApp misalkan ya, kalau ingin ngobrol dengan teman-temannya, atau misalkan bikin Zoom meeting yang lain yang baru dengan teman-temannya khusus, bukan untuk kegiatan belajar. Nah, balik lagi ke alat. Yang pertama, untuk yang masih kecil, speaker. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua harus bisa memantau, mengetahui apa yang diucapkan oleh guru, karena dia masih kecil. Terkadang butuh bantuan kita, butuh asisten kita. Nah, ini bentuk speaker mininya seperti ini. Jadi ini kecil sekali ya, tuh kecil. Ini ada pengatur volumenya. Jatuh. Kemudian ini ada 2. Ini nanti dicolokkan ke splitter. Jadi ini juga ada splitter U namanya. Untuk kalau di laptop sudah colokannya berbeda ya, antara speaker dengan mic. Kalau di HP itu masih satu, maka butuh ini untuk memisahkan antara mic dan speaker. Nah, setelah dicolokkan ke sini, nah ini ada power USB untuk daya. Ini juga harus dicolokkan ke casan ya, supaya speakernya bisa menyala. Kemudian alat yang kedua, ini mic jepit. Ini sangat perlu supaya anak tidak teriak-teriak. Jadi bisa dijepitkan di kerahnya. Nah, ujungnya kita colokkan lagi ke sini, yang splinter ini di bagian mikrofon. Jadi tanpa terlalu teriak-teriak atau dekat-dekat dengan layar seperti ini gitu ya, anak sudah bisa bicara dengan jelas gurunya. Nah, alat berikutnya adalah yang harus wajib. Nih, tripod. Tripodnya nggak usah besar-besar, tripod yang kecil saja supaya stabil meletakkan HP-nya, nggak keplak jatuh, geser sedikit plak jatuh ya. Jadi yang saya persiapkan untuk anak di bawah SD atau anak prasekolah adalah speaker, kemudian mic jepit, dan tripod. Tapi untuk kakaknya itu hanya tripod dan headset yang bentuknya seperti bando. Nah, jika itu sudah terpenuhi, insya Allah kegiatan belajar akan lebih mudah dan nyaman. Mungkin untuk para momi-momi yang sudah anaknya lebih dari 1 dan semuanya menggunakan aplikasi Zoom akan sedikit kewalahan, karena harus menyediakan, kalau anaknya 3 berarti ya 3 HP, atau misalkan 2 HP 1 laptop. Memang itu akan agak sulit. Maka dari yang saya perhatikan gitu, teman-teman anak-anak saya yang menggunakan aplikasi online meeting itu yang sekolahnya di swasta, karena pada umumnya mereka golongan orang-orang yang mampu menyediakan hal-hal tersebut. Tapi untuk yang sekolah negeri, orang yang saya kenal, nggak tahu ya kalau yang di tempat lain, mereka masih menggunakan PJJ seperti tahun kemarin. Jadi diberi tugas, diberi jam, kemudian dilaporkan fotonya kepada guru, dan untuk meeting online-nya terbatas. Kadang ada, kadang enggak. Ada sih kemarin yang sudah menggunakan Google Room atau segala macam. Tapi ingat ya Bunda, jika memang keluarga Bunda sedang mengalami kesulitan atau memang
tidak bisa menyediakan hal tersebut, bisa dibicarakan baik-baik dengan gurunya. Saya yakin tidak ada guru yang tidak ingin anak didiknya sukses. Tidak ada guru yang tidak ingin anak didiknya pintar, istilahnya ya. Bukan istilah. Jadi saya yakin semua guru pengen anak didiknya sukses. Jadi jika memang secara terkendala secara teknis, bunda-bunda sekalian, ya ada ketidakmampuan, saya mohon sekali tolong dibicarakan dengan gurunya, didiskusikan bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Jadi jangan dijadikan beban dan kita menjadi tidak ikhlas ngegrutu, ngomel, tapi tidak menemukan jalan keluar. Jadi silahkan dibicarakan. Mudah-mudahan orang tua lain juga yang lebih mampu bisa saling merangkul. Misal jika memang dari satu kelas 40 orang, misal yang mampu menyediakan online meeting tuh hanya 5 atau 6 orang ya, yang termasuk orang mampu, misalkan di sekolah negeri, maka ada baiknya bisa dijadikan 6 kelompok. Nah, tiap kelompok yang dekat dengan daerahnya si anak yang mampu itu gitu. Jadi mereka akan belajar di rumahnya anak yang mampu tersebut, juga dengan dipastikan diawasi oleh orang tua. Si anak yang mampu menyediakan fasilitas Zoom itu ada jaga jarak, protokol kesehatan maksudnya ya. Nah, jadi akan lebih mudah. Jadi guru pun memonitoringnya lebih mudah. Belajar berkelompok kecil. Jika memang harus menggunakan online meeting tapi tidak memiliki atau ada keterbatasan, atau misalkan ternyata keseluruhan siswanya itu sangat-sangat tidak mampu karena ada di pedalaman segala macam, saya yakin semua guru pasti ingin melakukan yang terbaik. Jadi bisa didiskusikan mungkin dengan tatap muka seminggu sekali, atau misalkan ada home visit ya. Sebetulnya semua bisa dicarikan solusinya. Jadi mari kita bersama-sama memfasilitasi dan mendukung upaya pemerintah untuk mencegah COVID ini, tapi juga tidak mengabaikan kegiatan belajar anak. Ya, sekali lagi yang paling utama adalah keikhlasan dari orang tuanya bahwa memang saat ini jalan yang terbaik, ikhtiar yang terbaik adalah dengan memfasilitasi anak-anak untuk belajar di rumah. Insya Allah Allah akan mampukan momi-momi semua, ibu-ibu semua untuk mendidik anak-anak ibu di rumah dengan bantuan guru ya. Saya yakin semuanya pasti bisa. Oh iya, dan satu lagi, jika anak momi sudah di atas usia 8 tahun atau kelas 2 dan 3 SD, coba momi berikan kepercayaan saat dia sedang belajar online. Jadi jika sudah mulai masuk ke ruang Zoom, tinggalkan, tidak perlu diawasi. Relakan semuanya pada gurunya, meskipun akan agak geli ya, misalkan kita mendengar anak itu ditanya dia hanya diam aja, tapi kita tahu jawabannya. Naluri orang tua pasti ingin memberitahu, tapi tolong ditahan, biarkan saja dia melakukannya dengan kemampuan dia sendiri. Sekian sharingan dari saya bagaimana memfasilitasi supaya kegiatan belajar anak di rumah lebih nyaman meskipun tidak ada tatap muka dan hanya pembelajaran lewat aplikasi meeting online. Wassalamualaikum.